akhir zaman ya. Setuju. Fokus pada tanda. Benar. Para hamba Tuhan itu baca tanda-tanda. Yang muncul jadinya adalah spekulasi. Iya. Nah ini sangat berbahaya. Benar. Nanti ada sedikit suara begitu ya. Kan kemarin ada ya. Betul. Oh itu suara sangkakala begitu Ya, kan. betul. Ternyata kemudian ada penjelasan sains gitu ya. Iya. Hi everyone, welcome to Sunday Live Talk Show. It is the second week of the month of June 2021. Today we'll be talking about an interesting topic, the end of the world, akhir zaman, with my teacher, one of my inspiration in doing this theology also. So we'll be talking with Pastor Welko Marpaung. I'm sure it's going to be a really interesting topic. So without further ado, let's go ahead and let's start with the worship and prayer. Dear Jesus, we give you thanks, Lord. We give you glory. We give you honor for this opportunity, Lord. Thank you, Lord, for keeping us strong, healthy, Lord. Thank you for giving us again the opportunity to worship you, Father. Sungguh Tuhan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa, Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau berkata Bapa that you are everything, Father. You're more than enough for us, Lord. Thank you, Jesus. We give you praise, Father. Let your Holy Spirit fill our hearts, fill our houses. And we just want to commit this entire talk show into your hands, Lord. In your mighty name we pray. Amen. Let's worship him. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. When the world gets strong and the seasons run, but your word stays strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken heart, but your love won't fail, says the Lord. When the mountains fall and the seasons strong, but your word stays strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken heart, but your love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us, you're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chains, our lives in your hands. You're in control, grace overflows in us. You're more than enough for me. Hallelujah, Jesus, thank you, Lord. When the mountains fall and the seasons run, but your word stays strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken heart, but your love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us, you're more than enough for me. Oh, Jesus, you're able to break every chains, our lives in your hand. You're in control, grace overflows in us. You're more than enough for me. Your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty,
grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chains alive in your hands. You're in control, grace overflows in us. You're more than enough for me. Power, mercy, never failing, glorious, faithful, never ending, power, greater, never failing, great is our God. Your love is powerful. Knee shall bow, your love is mighty. The earth will shake, your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chains alive in your hands. You're in control, grace overflows in us. You're more than enough for me. We worship you, Lord. Kami sembah Engkau, Tuhan. Kami tinggikan namamu. Kami muliakan namamu. Kami agungkan Engkau. Kami muliakan Engkau, Raja segala raja. Ora baya shandara balana baya se. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Oke, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, Pastor Welko sudah bergabung dengan kita. Kita akan invite supaya Pastor Welko, Bapak dosen aku terkasih, bisa berada di live bersama dengan kita pada malam hari ini. Koneksinya akan memberkati. Haleluya. So, mari kita tunggu koneksinya segera tersambung. Oke. Shalom. Halo, selamat malam. Selamat malam. Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, puji Tuhan. Wow, sebuah kehormatan dan kebahagiaan yang sangat luar biasa bagi saya bisa kedatangan Bapak di live Instagram ini. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya, kesediaannya. Terima kasih Pak. Thank you, Dera, sudah mengundang ya. Ini tempat yang luar biasa ya. Saya ikuti bagaimana Deraj menjadikan ini sebuah pelayanan dan sudah 1 tahun itu sebuah pencapaian ya. Iya, Tuhan luar biasa. Pak, nih aku sebelum kita masuk di perbincangan kita Pak pada malam hari ini, mungkin supaya para penonton yang mungkin baru pertama kali mungkin melihat Bapak berbincang-bincang dengan aku ini bisa mengenal Bapak lebih dalam lagi. Jadi izinkan aku untuk ya sedikit banyak bertanya-tanya lah tentang kehidupan Bapak dan pelayanan Bapak, bagaimana Bapak mulai semua pelayanan Bapak ini sampai sekarang menjadi seorang dosen juga, yang kalau bisa aku bilang nih salah satu dosen favorit aku. So aku pengen tahu nih. Wow. aku Thank you. ingin tahu nih Pak, Bapak kan sekarang menggembalai di GSJ Energize, betul ya Pak ya? Energize itu adalah youth di GSJ Batu Tulis. Jadi GSJ Batu Tulis adalah GSJA yang paling awal ya di Jakarta. Wow. Bisa dibilang bahwa GSJA di Jabodetabek ini ada hubungannya dengan GSJ Batu Tulis ya. Wow, keren.
Nah, aku pengen tahu nih Pak, memang dari kecil atau memang dari semenjak mudanya memang inginkah menjadi seorang gembala gitu Pak, memegang tanggung jawab yang kalau bisa aku bilang sih tanggung jawab yang besar ya, karena tidak ada gembala yang eh, tidak mempunyai tanggung jawab yang besar ketika mereka menggembalai umat Tuhan tentunya di sebuah gereja. Nah, apa yang membuat Bapak gitu mau menjadi seorang gembala? Apakah memang cita-cita atau seperti apa Pak? Kalau boleh jujur ya, cita-cita saya, apakah ini bisa dibilang itu sudah sebuah cita-cita? Tapi dulu tuh saya pengen jadi pemain bola, Oke, Deraj. keren. Iya, 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 iya. Iya. Oke. Tapi itu apakah itu betul-betul cita-cita atau cita-citaan lah ya Iya, gitu ya? dan ya. Ya. Oke, oke, oke. Baru kemudian dalam perjalanan kehidupan saya boleh katakan bahwa memang tuntunan Tuhan itu nyata ya. Hmm, Jadi saya SMP saya mengalami eh, goncangan gitu ya. goncangan. Oke. Pertanyaan Hmm, apakah iman yang saya ikuti, karena kan memang kalau boleh jujur kan kita menjadi orang Kristen karena kita dilahirkan dari keluarga Kristen betul, gitu. betul. Jadi saya tuh SMP kelas 2 lah, saya rasa tuh saya mulai merasakan goncangan apakah Hmm, iman saya ini adalah iman yang benar. hmm, Karena memang waktu itu saya kan di SMP negeri, lalu setiap kali agama mhm. saya harus ikut gitu. Saya ikut Betul. di dalam ya, bukan agama Kristen, ada agama, Iya, iya, iya. pelajaran agama saya ikut sehingga di sana saya mendengar sebuah pandangan yang berbeda dari yang saya yakini. Sehingga Oke. justru itu yang membuat saya Betul. terdorong untuk menggali iman saya. Oke, oke. Hmm, Baru kemudian dalam episode-episode itu saya mulai dalam tanda kutip ya mencari Tuhan lah. oke. Saya baca Alkitab, Hmm, saya sisihkan uang untuk membeli buku ya. hmm. Jadi saya beli buku rohani ya waktu itu di BPK Gunung Mulia. Saya ingat Wow. dari rumah saya Mhm. sendiri saja saya jalan ya dari rumah saya ke BPK Gunung Mulia. Saya ada beli satu buku tentang mujizat. Yang saya nggak tahu bahwa buku itu tuh ditulis, kemudian saya tahu bahwa penulisnya adalah pendiri dari Gereja Betel Indonesia ya, Oke. Om Ho ya. Oke. Iya. Oke. Jadi ya sedikit begitu Deraj ya kira-kira ya. Jadi ada pergumulan yang Mhm. saya rasakan begitu, yang saya hadapi. Oke. Kemudian berlanjut Baru dari kemudian memang begini, hmm, ketika saya mulai baca itu dan baca Alkitab, yes. pernah tercetus dari mulut saya bilang ke mama saya ya. Mhm. Jadi saya itu dari usia 4 tahun, papa saya sudah meninggal, saya bilang ke mama saya kalau sudah besar, saya mau jadi hamba Tuhan Oh, gitu. wow. Karena Nice. saya menemukan keyakinan bahwa Mhm. apa yang saya percayai adalah eh, kebenaran begitu ketika Yes. saya dalam pergumulan tersebut, dan saya spontan bilang sama mama saya mau jadi hamba Tuhan. Wow. Itu. Wow, luar biasa. So, jadi semenjak perkataan itu dan kemudian menjadi satu kenyataan, tapi Pastor belajari firman Tuhan, berarti berlanjut langsung mengambil jurusan kuliah langsung menjadi seorang sarjana teologi STH berarti langsung ya? Tidak, ternyata ketika pergumulan iman itu sudah tidak lagi Hmm? real ya, saya kemudian seperti melupakan itu. Oh, Jadi oke. ketika saya selesai bilang begitu ya, saya seperti kemudian ya sudah tidak bergumul lagi, ya saya lupa begitu. Hmm, hmm, hmm. Baru kemudian ketika saya mau lulus SMA itu mama saya sakit. Oke, ya, ya. Mama saya sakit, Hmm, beliau sakit
limfoma, tumor kelenjar getah bening. Oke, oke. Ya. Lalu ketika beliau sakit, nah disitulah ya saya lulus dari sekolah, ya. Hmm. Ketika saya lulus dari sekolah, saya itu sebenarnya diproyeksikan ke sekolah kedinasan, Oke. ya. Ya, ya, ya. Jadi diproyeksikan ke sekolah kedinasan STPDN, ya. Oke. Karena ada juga om saya yang merupakan dosen di Institut Ilmu Pemerintahan. Nilai saya mencukupi. Lalu ketika mau masuk ke sana, ternyata kalau sekolah kedinasan itu Deraj ada syaratnya. Syaratnya itu per 1 Oktober sudah harus berusia 18 tahun. Oke, oke. Ya, ya, ya. Saya kurang 15 hari. Oh, oke. Oke. Sehingga harus menunda tahun berikutnya. Nah, di antara tahun itulah mama saya sakit mama saya semakin parah, dan kemudian saya dalam istilah kita mulai mencari Tuhan. Oke. Mama saya ada di rumah sakit selama 1,5 bulan ya, semakin parah sakitnya. Ada satu momen ketika dalam sebuah ibadah ya, saya harus menjaga mama saya, tapi hari Minggu itu saya ibadah ya. Lalu nanti kembali ke rumah sakit. Begitu ketika saya ibadah, saya menangis di hadapan Tuhan dan saya katakan begini, Tuhan, apapun yang terjadi dengan mama saya, ya, kalau Tuhan, saya meminta kesembuhan, tapi apa yang Tuhan mau, saya serahkan pada Tuhan, tapi apapun yang terjadi, saya mau melayani Tuhan seumur hidup saya. Itu terucap saja begitu, Dera. Yes, yes. Iya. Tapi kemudian mama saya sembuh. Oh, wow, oke. Puji Tuhan. Sembuh total, Deraj. Wow. Dipanggil Tuhan. Aduh. Meninggal mama saya, Deraj, bulan Mei tahun 99. Oh. Nah, kan saya kan rencananya akan mencoba lagi kan Oktobernya. Betul, ya. Tapi di situ panggilan Tuhan berubah ya, karena semua syarat saya mencukupi, hanya syarat usia saja. Oke. Sehingga kemudian saya akhirnya di sana itu pergumulan juga karena mama saya meninggal dan kami yatim piatu waktu itu. Jadi memang kalau harapan dari kakak-kakak saya ya, saya masuk ke sana karena sekolah kedinasan itu kita sudah ada gaji, Deraj. Oh, oke. Jadi sekolah lalu ada gaji. Tapi saya sudah komitmen, saya mau mengikuti melayani Tuhan seumur hidup ya. Kalau saya pikir-pikir sekarang, waduh, kok berani juga ya kayak gitu ya. Sedangkan banyak hal belum jelas. Karena waktu itu juga kami memang waktu mama sakit ya habis-habisan lah. Pasti. Kami habis-habisan waktu zaman itu, Daerah. Sehingga kalaupun saya mau melangkah sekolah teologi, saya tidak tahu bagaimana masalah biaya, masalah lain-lain ya. Benar. Sehingga dengan iman kemudian ya hanya berkata dan melangkah begitu. Ya. Keluarga mengharapkan saya mengambil itu, tapi saya katakan, dan mereka bilang begini, bagaimana kalau tidak ada dana? Entah dari mana, hari-hari itu sih yakin saja begitu ya. Percaya saja gitu. Jadi pada akhirnya dalam perjalanan saya Gereja Sidang Jemaat Allah Batu Tulis mensponsori ya. Karena ada seorang hamba Tuhan ya, orang tua rohani saya juga yang waktu mama saya sakit, beliau datang dan mendoakan di rumah sakit. Ternyata itu jalan Tuhan, sehingga kemudian ketika tahu saya mau menanggapi panggilan Tuhan, saya ditawarkan untuk beasiswa. Wah, luar biasa. Oke. Iya. Kemudian dari situ melanjut sampai menjadi S2 di teologi ya Pak ya?
Nah, Deraj, oleh kemurahan Tuhan lah ya. Wow. Kemudian selama itu sponsornya hanya sampai D3, lalu saya pelayanan 1 tahun, lalu juga kemudian ada yang berbaik hati mensponsori sampai S1, dan kemudian lanjut sekolah lagi di MA dan MTH, dan semua oleh kemurahan Tuhan, Deraj. Jadi kalau saya mau katakan, selama menempuh pendidikan ya itu uangnya dari surga begitu. Yes, yes, yes. Setuju, setuju. Ya, maka saya mendorong ya teman-teman ya, pertama-tama ya berjalanlah bersama dengan Tuhan. Betul, Ya. betul. Ya, visi Tuhan ya, seorang tokoh rohani katakan visi Tuhan itu akan menyediakan provisi daripada Tuhan. Yes, setuju, setuju. Wow, luar biasa. Pastor kemudian lama-kelamaan melayani dan sekarang menjadi sebuah gembala di sebuah gereja yang memang dari awal pastor sudah tertanam dan lain sebagainya. Cuman yang sekarang aku mau tanya ini, Pastor ya. Mungkin banyak orang kan berpikir nih anak muda. Sebentar, saya waktu kecil bukan di Batu Tulis. Oke. Bukan di Batu Tulis, tidak. Saya justru dari gereja HKBP. Oke. Iya. Jadi memang itulah perjalanan ya. Saya GSY Batu Tulis dari kecil. GSY Batu Tulis mensponsori sekolah saya dan kemudian ya. Ada ya, berlanjut lah begitu ya. Wow. Iya. Pastor, ini banyak kan anak muda berpikir apa sih tugasnya seorang gembala gitu, susah nggak sih jadi gembala? Nah sekarang aku mau tanya nih sama Pastor Welko, ini kan menggembalai di gereja, bahkan tidak hanya menggembalai tapi cukup aktif juga di ibadah kaum mudanya yang kalau boleh aku jujur jarang ada hamba-hamba Tuhan yang bisa masuk ke dua ranah secara bersamaan gitu loh, Mas, dalam artian bisa menjadi sangat cool dan sangat dekat dengan kaum anak mudanya juga di saat bersamaan di ibadah yang merupakan ya orang-orang yang lebih dewasa daripada anak-anak muda tersebut. Nah, yang aku ingin tanyakan, Pastor, apakah mudah menjadi seorang gembala seperti ini atau adakah kesulitan yang Pastor alami? Jadi begini, Derat, saya itu di Batu Tulis itu ada gembala sidang, ya. Saya gembala pemuda. Nah, sebelum saya jadi gembala pemuda, sebenarnya saya lebih banyak menghabiskan waktu pelayanan di undangan pelayanan, ya. Iya, jadi memenuhi undangan pelayanan. Dan dari sekolah minggu atau ataupun ibadah youth dan juga kebaktian umum. Baru kemudian saya diminta untuk menggembalakan pemuda di GSY Batu Tulis. Dan memang karena yang digembalakan itu dari remaja dan pemuda, tentu saja ada tantangan-tantangan yang berbeda ya, karena dulunya saya kebanyakan diundang untuk melayani, dan itu lebih kepada mempersiapkan firman Tuhan ya, lalu kemudian berbagi dengan guru-guru ya, ataupun dengan para hamba-hamba Tuhan yang menggembalakan begitu ya. Tapi ketika kita ada dalam penggembalaan, tentu saja itu menjadi hal yang berbeda ya. Itu menjadi hal yang berbeda karena kemudian ya saya harus belajar kembali begitu ya, dan menaruh hati. Artinya saya harus menaruh hati saya di dalam berinteraksi dengan anak-anak muda, yang tentu saja kan ada gap ya. Anak-anak muda sekarang nih, angkatan Deraj, barangkali kalau seperti Deraj kan sama-sama milenial ya, sudah lebih mengerti. Dan ini sebuah generasi yang berbeda ya. Dengan saya, tetapi untuk kemudian kita tahu perbedaan ya, dan juga justru ini mendewasakan ya, mendewasakan saya untuk kemudian
bagaimana bisa memiliki penerimaan ya, bagaimana juga merangkul ya, Oke. dan juga bagaimana mendengarkan terutama. Hmm. Bagaimana mendengarkan Hmm. sehingga kita bisa atau mereka bisa engage ya dengan kita ya. Betul, betul, betul. Wow, luar biasa. Pastinya nggak mudah kan, Pastor ya, dari yang tadinya menginjili ke tempat-tempat, tiba-tiba harus kayak ibaratnya mulai semua dari awal lagi kan, Pastor, mengerti, memahami, kemudian pasti nanti ada yang suka, ada yang tidak suka, dan lain sebagainya. Wow, luar biasa sekali. Sampai, Wah, makanya ya, makanya saya sendiri salut lah dengan teman-teman yang menggembalakan. betul, Karena saya merasa kalau menggembalakan itu ya itu harus panggilan ya. benar, benar. Karena kita intens bertemu dengan orang-orang yang sama ya. Yang Deraj bilang ada yang suka atau tidak suka, Oh, itu biasa, dan iya, bagaimana kita tetap mengasihi mereka begitu ya. betul, betul. Meskipun terkadang kita tahu mereka Iya. membicarakan kita dari belakang, tapi ya tetap ya kita harus menunjukkan kasih itu kan pasti sebagai seorang gembala. Ya, ya, luar biasa sekali. Kadang-kadang tidak tahu juga kan. Menjadi rahasia ilahi. Iya. Luar biasa. Sampai sekarang nih kalau boleh aku perbandingkan nih, Pastor ya. Mungkin banyak yang pengen tahu juga Iya. nih. Lebih mudah mana, Pastor? Mengajar sebagai seorang dosen atau terus menggembalai di GSJ Batu Tulis? Lebih mudah yang mana? Sebenarnya pertanyaannya nih agak tricky ya. Maksud saya begini. Karena kemudian, Deraj terus terang begini. Kemudian saya mulai menemukan dan membina hati begitu. Oke. Kalau mengajar kan itu sudah seperti kesukaan ya buat saya. Iya, Apalagi kalau iya. ketemu anak-anak seperti Deraj ya, saya suka gitu. Yang bertanya, yang ingin tahu, yang haus gitu untuk belajar. Itu kan saya senang begitu. Tapi kemudian juga di dalam mengembalakan anak-anak muda ini, saya juga kemudian menemukan begitu. Anak-anak yang mereka punya kapasitas, mereka punya hati, mereka punya komitmen, mereka mau bayar harga. Jadi pada akhirnya saya juga mulai memikirkan begitu, apakah ini masalah preferensi apa yang kita suka, atau kemudian masalah bagaimana kita lebih mengedepankan untuk kita berkontribusi gitu. Betul. Kan dalam perumpamaan kan, dalam perumpamaan tentang talenta kan ada yang diberi 1, 2, dan 5. Benar. Dan itu lebih kepada masalah tanggung jawab kepada Tuhan yang memberikan kepada kita. Dan saya pikir apa yang dilakukan Deraj kan sebenarnya Deraj tidak harus melakukan ini ya. Betul. Tapi Deraj kemudian selama 1 tahun, dan saya lihat juga kadang-kadang saya pikir ini tamu-tamunya, saya ingat saya pernah tanya Deraj itu bagaimana kamu, karena saya kenal orang-orang yang wow dalam dunia pelayanan ya. Saya lihat ada Pastor Christopher Tapiheru, ada teman-teman yang lain Deraj mengundang, dan wah saya rasa itu bukan hanya soal apa yang kita suka, tetapi kita mulai menemukan gitu apa yang Tuhan mau kita lakukan, dan bukankah di mana kita nampak di situ kita harus berdampak. Jadi kalau saya pikir ya kita mulai memikirkan begitu bagaimana kita menanam kehidupan kita. Wow, luar biasa sekali, sangat dalam dan sangat memberkati sih, luar biasa. Oke, Pak, kita maju nih, Pak. Kita bahas tentang topik kita nih, Pak, yang merupakan perbincangan yang bisa dibilang menjadi perdebatan di mana-mana dengan berbagai cara. Cuman aku mau mengawali perbincangan tentang topik ini dengan satu pertanyaan, Pak, karena pertanyaan ini banyak aku temui ya, baik di sosial media maupun di berbagai macam platform yang lain tentang
pada saat tahun 2020 pandemi ini mulai. Satu pertanyaan yang pasti, apakah corona ini COVID-19 merupakan tanda bahwa akhir zaman sudah semakin dekat? Nah, ini satu pertanyaan yang aku temui sangat sering yang ditanyakan oleh anak-anak muda juga dari tahun 2020, bahkan sampai saat ini pun masih sering orang bilang apakah ini memang tanda nyata akhir zaman. Nah, kalau menurut Pastor Welko sendiri bagaimana ini, Pak? Ya itulah, kalau pertanyaan Deraj begitu, ya tentu saja memang ini tanda bahwa akhir zaman semakin dekat begitu. Maka dari itu bagaimana pertanyaan yang awal kan bagaimana kita memahami akhir zaman? Betul, yes. Kapan akhir zaman itu dimulai? Nah, ya. Oke. Nah, karena kalau sebenarnya, Oke, silakan. Kalau kita lihat di firman Tuhan kan Pak, banyak terkadang ada beberapa konteks juga dalam Alkitab yang bisa dibilang nubuat tentang akhir zaman, tetapi ada beberapa juga yang memang sudah tergenapi pada waktunya dan bukan yang dimaksud oleh waktu-waktu yang memang akan datang. Nah, kalau kita bahas dari Alkitab sendiri Pak, menurut Bapak kira-kira konteks Alkitab dari kitab manakah yang benar-benar menggambarkan tentang akhir zaman yang akan datang di kemudian hari, yang akan datang di hari-hari ke depan ini, Pak? Sebenarnya kalau kita berkaca dari Alkitab, Deraj, maka akhir zaman itu bukan titik, tapi sebuah periode. Oke. Pertanyaannya, kapan itu dimulai? Nah, kalau kita lihat, paling tidak dari Kisah Para Rasul 2 ayat 16 sampai 21 ya. Akhir zaman itu sebuah periode di antara hari Pentakosta. Ketika Roh Kudus dicurahkan. Sampai nanti kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Jadi itu periode, maka tidak salah kalau dikatakan ya Tuhan Yesus semakin dekat untuk datang karena memang sejak awal gereja lahir ya, pencurahan Roh Kudus, nah itulah awal daripada akhir zaman. Bukankah kalau baca Nabi Yoel kan katakan tentang hari Tuhan. Yes, benar. Apa hari Tuhan itu? Hari Tuhan itu tanda-tandanya sebagaimana yang Kisah Para Rasul katakan, teruna-terunamu akan bernubuat, Roh Kudus akan dicurahkan, akan mendapatkan mimpi penglihatan. Mimpi penglihatan. Maka kalau Deraj baca itu Alkitab baik-baik, itu murid-murid itu sudah merasa bahwa mereka itu ada di akhir zaman. Iya, betul. Kalau kita baca lagi surat 1 Tesalonika ya. Yes. Itu ada pemahaman bahwa betul-betul nih Tuhan Yesus akan datang. Maka jemaatnya itu kemudian mereka jual barang-barangnya. Lalu kemudian apa yang mereka lakukan? Ya mereka berdoa aja. Tapi Rasul Paulus tegur, barang siapa yang tidak kerja jangan makan, katanya gitu. Betul. Jadi Wow. Akhir zaman itu sudah dimulai 2000 tahun yang lalu ya, ketika Roh Kudus dicurahkan. Kalau tadi Deraj katakan berarti semakin dekat ya. Ini dengan adanya corona, nggak ada corona juga memang sudah semakin dekat ya. Iya. Karena kalau berkaca dari Matius pasal berkaca dari sebentar ya. Yes. Supaya kita lebih Kristen ya. Kalau kita berkaca dari Matius pasal 24 kan sudah dikatakan ya. Yes. Itu ada tanda-tandanya begitu ya. Lalu kemudian di akhirnya ya itu belum semua ya. Sampai kemudian kabar baik ini akan diberitakan. Betul. Nah kalau kita berfokus pada tanda kabar baik diberitakan, misalnya nih, ya masa ini lah ya teknologi sudah begitu canggih ya. Yes.
Kita yang dulu kalau mau ngirim berita pakai telegram berapa jam baru nyampe. Kalau sekarang ini berbagai media ya bisa dipakai termasuk untuk memberitakan Injil. soal kabar baik ya. Yes. Nah, jadi ya tidak ada yang salah dengan pernyataan bahwa ya benar Tuhan Yesus semakin dekat kedatangannya. Oke. Tapi Pak, kalau kita berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus ini dan yang seperti tadi Bapak ceritakan juga dalam Alkitab, di mana ada sekelompok orang kan yang mulai menjual harta. Bahkan berapa tahun lalu pun aku sempat mendengar ada sebuah tempat ibadah Kristen juga yang bahkan yang mengajarinya berkata jualah semua hartamu dan lain sebagainya, Tuhan mau dekat. Nah, kalau misalnya sampai sekarang ada yang berkata demikian, apakah menurut Bapak sebagai anak-anak Tuhan kita hanya perlu menanti-nantikan juga tentang puncak daripada akhir zaman itu sendiri, ataukah kita masih harus menjalankan tugas-tugas kita seperti biasa saja, seperti rutin saja, atau apa yang harus kita lakukan? Wah, ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu sebenarnya ya. Oke. Karena memang pada akhirnya kan bagaimana kita harus meresponi kan? Benar, iya. Nah, kalau kita berkaca dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11 ya. Saya bisa bacakan ya supaya teman-teman juga bisa ikuti ya. Betul. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Jadi frase hari Tuhan ini untuk menggambarkan akhir zaman ya, kedatangan Tuhan. Yang kedua, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Ayat yang keempat. Tapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Benar. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbazu zirakan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Amin. Nah, memang begini Deraj ya. Salah satu tujuan penulisan 1 Tesalonika adalah membetulkan kesalahpahaman tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Jemaat ini beberapa cemas ya. Karena beberapa orang yang mereka kasih sudah meninggal. Sementara yang lain ini, mereka ini justru melakukan itu ya. Jadi males gitu. Males itu dalam arti semua tidak melakukan pekerjaan sehari-hari, fokus berdoa, fokus melakukan hal-hal yang rohani begitu ya. Karena mereka tuh percaya bahwa Tuhan itu akan datang. Cuma dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11 ini kita belajar. Yang pertama, jangan fokus pada tanda. Jangan fokus pada tanda, oke? Iya, betul. Nah, ini yang menarik. Kebanyakan kalau bicara soal akhir zaman itu kemudian kita bicara soal tanda. Betul. Ya. Terutama bulan jadi darah, itu sering sekali menjadi topik pembahasan yang sangat ini ya, ngehit sekali. Padahal para saintifik juga, orang-orang di sains pun bisa menjelaskan tentang bulan menjadi darah itu, tetapi
kita dengan begitu yakinnya berkata bahwa ya memang itu akhir zaman hanya karena kita membacanya di Alkitab. Tapi kemudian orang berkata, kalau memang itu adalah tanda-tanda akhir zaman, lantas mengapa yang seperti akhir zaman katakan bumi menjadi gelap dan semuanya itu melantas mengapa itu kok belum datang, cuman bulannya terus yang jadi merah. Nah, ini kan jadi apa ya, sebuah masalah ya, Pak ya, dengan pengajaran atau dengan iman kita juga. Jadi sebuah pertanyaan yang besar karena fokusnya yang kepada tanda itu tadi. Wow. Nah, itu yang Deraj sampaikan memang kemudian kenapa kita tidak fokus pada tanda? Karena ada beberapa yang fokus pada tanda, terutama kalau mengadakan seminar-seminar yang akhir zaman ya. Setuju. Fokus pada tanda. Benar. Para hamba Tuhan itu baca tanda-tanda. Yang muncul jadinya adalah spekulasi. Iya. Nah, ini sangat berbahaya. Benar. Nanti ada sedikit suara begitu ya. Kan kemarin ada ya. Betul. Oh, itu suara sangkakala begitu Ya, kan. betul. Ternyata kemudian ada penjelasan sains gitu ya. Iya. Itu sampai semua kalau bisa dikatakan ya grup WhatsApp semua sampai rame loh dengan suara sangkakala itu. Dan memang grup WhatsApp keluarga ini kadang-kadang ya yang tapi sebentar, kenapa kita mulai jangan fokus pada tanda ya? Iya. Karena ini sementara dalam penafsiran tentang tanda-tanda akhir zaman baik dari Matius 24 ataupun dalam kitab Wahyu ya. Betul. Mulai kerbau merah ya, chip yang di lengan dan dahi. Kemarin juga kan gitu vaksin kan. Betul. Lalu kemudian aku mau ke situ tuh nanti. Ada ramalan soal helikopter, komputer, barcode itu dianggap sebagai antikris ya. Iya. Sampai sekarang itu nggak terbukti. Betul. Nah, kalau yang Rasul Paulus bilang kedatangan itu akan berlangsung tiba-tiba seperti pencuri di malam hari ya. Tadi di ayat yang kedua ya. Betul. Dan spekulasi ini bukan hal yang baru, Deraj ya. Yes, setuju. Abad yang kedua dan ketiga ya ada Cialisme ya, tokoh yang bernama Cialisme, dia meramalkan bahwa Kristus akan segera datang gitu. Ya. Lalu dia meninggalkan pekerjaannya, pengikutnya juga ya. Mereka menanti di sebuah tempat ya, akhirnya nggak terjadi ya. Betul. Ada juga tokoh yang bernama Hans Hut ya. Wow. Dia meramalkan kedatangan Kristus pada hari Pentakosta tahun 1528. Wah, macam-macam Deraj ya. Di dalam konteks Indonesia juga kalau Deraj tahu ya. Ya, betul. Pada bulan tahun 2003 ya. Ada seorang tokoh namanya Mangapin Sibuea. Oh, iya. Kemudian dia bilang bahwa Tuhan Yesus akan datang tanggal 10 November tahun 2003. Ya. Semua pengikut-pengikutnya kumpul ya di satu tempat di Kabupaten Bandung. Lalu mereka semua berdoa, ya menyembah Tuhan, jual hartanya. Jam 3 sore, bukannya Tuhan Yesus yang datang, Satpol PP. Yang datang Satpol PP. Saksi Yehova juga bilang 1914 Tuhan Yesus datang. Ya. Ternyata kemudian salah. Iya, betul. Nah, makanya jangan fokus pada tanda. Benar. Jadi kalau nggak fokus kepada tanda, apa yang harus kita lakukan? Fokusnya bangun. Fokusnya kemana? Bangun kesiapan. Oke, ya. Jadi ada cerita nih ya, supaya gampang ya. Betul. Nanti bisa klik ya. Jadi ada sebuah kisah ya. Ada pencuri nih. Dia mau mencuri nih. Tentu saja pencuri kan mencurinya tengah malam. Benar, pasti. Tapi yang dicuri ini ahli bela diri, guru silat gitu. Oke, ya. Pencuri ini masuk, kemudian
Dikuncilah sama guru silat ini dari dalam. Oke. Jadi pencuri itu ada di dalam. Seru. Iya. Jadi kemudian akhirnya terjadi perkelahian dan pencuri itu masuk dalam keadaan sehat walafiat, keluar tinggal nama gitu. Karena dia mencuri di tempat yang salah gitu. Benar. Targetnya salah dia. Target salah. Nah, kan ini Deraj ya. Ini kan analogi memang agak lucu ya. Betul. Tapi kan istilahnya guru silat ini nggak latihan silat, dia nggak tahu kapan pencuri datang, tapi karena dia sudah punya kemampuan, dia sudah bersiap-siap kapanpun datang, maka dia siap. Betul. Setuju. Yang menarik begini sebenarnya, ya. Masalahnya dengan forward WhatsApp itu di grup keluarga Deraj adalah setiap kali bicara soal akhir zaman, ya, kedatangan Tuhan yang kedua, ya, parusia, Yes. maka yang ada apa? Kalau baca kisah itu yang ada apa? Kita bagaimana perasaannya? Mungkin ya kalau dengan pandangan aku sih pasti perasaannya adalah ya semakin berhati-hati, semakin berwaspada nih, udah kayak ya mungkin kalau yang mau takut ya mungkin bakal tambah takut gitu, kayak gitu-gitu aja paling kan. Saya kebanyakan kalau boleh jujur apa? Takut ya. Iya, pasti kebanyakan kan begitu pasti. Oke, sekarang saya tanya ya. Deraj kan kalau kuliah itu diantar sama papa ya. Jadi saya merasa tuh Deraj tahu ya, papa sayang sama Deraj ya. Iya. Tahu. Lebih dekat dengan papa atau mama? Ya ini papa sama, tapi papa dan mama nggak apa-apa ya. Ya sudah deh, kamu papa ya, papa saya. Nanti papa sama mama jadi, oh ternyata begitu. Dekat sama papa ya, itu yang saya lihat. Iya. Nih, saya tanya sama kamu, kalau papa ya kemudian pergi, cuma papa bilang gini, saya akan kembali nanti, ya. Lalu kemudian papa kasih tahu nih, ini tanda-tandanya nanti kalau saya kembali. Kalau saya tanya sama Deraj, kalau Deraj semakin jelas tanda-tanda itu, Deraj semakin senang atau takut? Kalau saya semakin senang karena saya anaknya. Nah, yang menjadi masalah itu kalau yang sebentar, jangan bicara masalah. Oke, jangan bicara masalah dulu ya. Deraj kan sebenarnya kalau dengar tanda-tanda itu, Deraj semakin senang karena Deraj anaknya, betul nggak ya? Iya dong. Iya kan? Iya. Oke. Iya kan? Iya. Sekarang kalau kita kemudian balik pada hal tersebut kan, kalau memang dia semakin dekat, harusnya kita bukannya takut kan, kita semakin senang begitu. Betul, setuju. Dan Deraj tahu nggak? Jemaat pada awal kekristenan itu, sikapnya begitu. Justru mereka bukan takut, mereka berharap. Makanya ketika orang-orang Kristen di awal gereja berdiri, mereka ketemu, salamnya bukan shalom. Tahu nggak salamnya apa? Maranatha. Saya sama Deraj ketemu nih di jalan nih. Saya akan sapa Deraj, Maranatha. Deraj balik sapa Maranatha. Maranatha itu bahasa Aram yang artinya datanglah Tuhan. Jadi justru kayak orang tuh, ya kayak Deraj lah, apa-apa sudah 10 tahun nggak datang. Tanda-tanda makin jelas nih. Parfum papa mulai tercium lah, katakanlah begitu. Ya, kamu senang kan? Gitu. Tapi benar yang kamu bilang. Saya anaknya, saya senang. Nah, masalahnya kenapa kita mengaku anaknya, kita nggak senang, kita malah takut. Ayo, kenapa? Berarti banyak yang anak KW super, banyak yang KW-KWan berarti kan.
Nggak anak Saya nggak tahu, yang bisa Tapi jadi. saya pikir mungkin karena saya pikir mereka sungguh-sungguh cinta juga sama papanya, tapi fokusnya sama tanda. Betul. Padahal kalau kitab nabi-nabi ya, nabi-nabi kecil kan di Yoel ya, Betul. mereka kalau istilahnya adalah hari Tuhan. Benar, ya, ya, ya. Hari Tuhan itu ada dua, ya. Hari Tuhan itu penghukuman bagi mereka yang jauh daripada Tuhan. Tetapi itu adalah sukacita bagi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Betul, betul, ya, 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 ya. Benar. Cuman saya berpikir begini, Pak. Tadi kan Bapak berkata tentang berharap. Tapi apakah akan menjadi satu masalah ketika misalnya mereka terlalu benar-benar kayak berharap gitu, hanya berharap Tuhan datang, tapi kemudian sampai mereka mungkin dalam detik-detik akan meninggal dari dunia ini, kemudian Tuhannya nggak kunjung-kunjung datang. Apakah mungkin orang-orang itu akan menjadi kecewa gitu dengan pengharapan mereka? Karena apa yang mereka harapkan tidak mereka lihat selama mereka hidup. Nah, gimana itu Pak kalau kayak gitu? Ya itulah masalahnya, kan hari Tuhan dalam tanda kutip ya bisa terjadi dalam dua kapasitas pada kita, dalam kapasitas yang kecil ketika kita dipanggil Tuhan. Oke, ya, 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 ya. Atau ketika Tuhan datang. Oke, betul. Ya kalau kita masih ada pas Tuhan datang ya puji Tuhan. Tapi kalau kita sudah dipanggil Tuhan duluan kan juga puji Tuhan. Benar, betul. Nah, pertanyaannya adalah begini. Coba saya tanya Deraj nih. Saya suka bercanda sama jemaat begini. Ya, ketika berkhotbah saya suka bercanda gini. Siapa di sini yang mau ketemu Tuhan? Ya. Ya. Waduh, semuanya angkat tangan, Deraj. Kayaknya aku tahu. Tapi, iya, ada pertanyaan yang kedua. Siapa yang mau duluan? Begitu ditanya siapa yang mau duluan, waduh, gak ada yang angkat. Serba salah. Iya, ada yang angkat tangan. Cuma yang angkat tangan teman-teman di sebelahnya pada ngeliatin. Ini masalahnya berat banget kali ya, sampai pengen duluan. Ya. Dalam kasus Deraj nih saya nggak tahu nih ya. Deraj mau kan ketemu Tuhan kan? Mau ya? Mau ya? Yang, ya pada waktunya aja lah. Nah dalam kita berdua ini, iya, saya nggak tahu siapa yang duluan ya. Iya, mungkin Deraj duluan atau saya belakangan, kan kita nggak tahu. Nggak ada yang tahu, ya, setuju. Iya, apakah Deraj duluan atau saya belakangan kan kita nggak tahu kan? Betul. Cuman Pak, kita bahas nih sedikit ya tentang tanda-tanda, karena aku kebetulan mengenal salah satu orang ya, yang bahkan tidak mau sampai divaksin karena dia lihat katanya ada tulisan 66-nya. Nah sekarang aku mau tanya nih Pak ya, yang menjadi mungkin seringkali perbincangan, memang apa yang dituliskan di Wahyu itu, semua tanda-tanda itu, chip 666, kemudian kuda merah hijau dan lain sebagainya yang seperti itu, memang itu semua benar-benar secara nyata akan datang sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, atau itu hanya sebuah perumpamaan, Pak? Nah inilah masalahnya, Deraj. Ketika orang itu melihat kitab Wahyu itu dan menafsirkan secara harafiah. Nah, iya. Betul. Kitab Wahyu ini harus dipahami begini ya. Wahyu itu kan sebuah kitab yang memang berisikan simbol-simbol. Oke, ya. Betul. Jadi Wahyu itu kan memang berisikan simbol-simbol, Deraj ya. Benar. Sehingga memahaminya pun harus kemudian kita memahami simbol tersebut. Misalkan ada simbol angka. Benar. 666. Betul. Nah,
ketika bicara 666 itu juga bicara soal simbol ya. Oke. Secara kalau ilmunya tuh gematria ya. Nanti kalau itu kemudian simbol itu dibongkar dalam tanda kutip ya. Kan kalau dalam bahasa Yunani itu kan dan bahasa Ibrani itu kemudian dibuatlah itu tulisan itu kan. Betul, betul. Maka akan muncul ya dari sana ketika kita bongkar simbolnya. Saya nggak bisa berbagi slide ya di sini ya. Iya. Maka ada, kalau dijumlahkan itu bisa menunjuk kepada Kaisar Nero begitu ya. Simbol dari Nero kan. Iya, oke. Kalau dijumlahkan nun, res, waw, nun, kop, samek, res itu jumlahnya 666. Begitu. Jadi, nah ketika bicara 6 itu kan bicara soal manusia. 6 itu bilangan manusia. Kalau 3 itu menunjuk kepada Tuhan. Oke. Kalau 6 muncul sebanyak 3 kali, itu menunjuk kepada manusia yang ingin menjadi seperti Tuhan. Itulah antikris. Oke. Ya. Nah, yang menarik kalau baca dari Tesalonika justru antikris itu adalah setiap orang yang menentang Kristus. Kalau kita lihat kitab Wahyu itu kan memang sepertinya satu orang ya. Betul. Akan muncul ya. Kalau dalam bahasa saudara kita itu seperti Dajjal begitu ya. Betul. Satu kekuatan besar. Betul. Oh. Makanya harus dipahami begitu. Nah, chip ini kan juga dikaitkan ya dengan apa yang ada di bilangan itu ada di dahi dan lengan. Bahkan katanya udah diterapkan di salah satu negara, jangan sampai mau dipakai itu chip, karena chip itu masuk juga sekarang di vaksin inilah, itulah. Bahkan ada salah satu teolog juga yang mungkin gak bisa aku sebut namanya juga di sini, yang sempat bilang kalau menurut penelitian dia di salah satu vaksin itu memang ada kode-kode chip yang mengandung 66 itu, dan dia mengatakan itu dalam satu pembahasannya dia itu, dan makanya aku sampai bingung apakah memang itu akan benar terjadi, nggak tahu seperti apa itu penjelasannya. Ya, inilah yang makanya kalau kita nih fokus pada tanda, apalagi memang tidak ada dasar ya kan. Betul. Salah satu yang rame ya, bukan hanya di kekristenan, ada video yang baru saja viral ya, yang juga mengatakan bahwa vaksin ini merubah DNA. Iya. Seakan-akan kalau sudah masuk ke tubuh kita DNA-nya nggak mau lagi menyembah Tuhan gitu. Betul. Nggak usah masuk vaksin juga banyak orang yang kayak begitu kok ya. Makanya, iya. Nggak ngaruh sebetulnya. Iya. Kalau emang nggak mau. Karena apakah kemudian kehendak bebas kita jadi bisa dipengaruhi oleh vaksin, kan itu seperti melawan teologi kita sampai ke dasar-dasarnya gitu. Makanya betul. Wow, luar biasa. Nah, Pastor pasti mungkin sering mendengar juga ya, terutama ya tahun lalu sempat ada beberapa kali, kemudian sempat dikatakan juga di YouTube dan berbagai hal bahwa ya adalah sekelompok-kelompok orang-orang profetik yang kemudian berkata bahwa kuda merah hijau sudah muncul di bumi ini. Dan kemudian kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat karena dia melihat bahwa ada kuda hijau, kuda kuning yang sudah turun ke bumi untuk mengacaukan bumi dan lain sebagainya kayak begitu-begitu. Nah, kalau seperti itu bagaimana Pastor kita mengertinya atau menafsirkannya? Apakah itu benar atau gimana Pastor? Itu memang harus ada sesi khusus. Sekali lagi kitab Wahyu adalah kitab simbol ya. Oke. Jadi dan salah satu yang terbaik untuk kemudian menafsirkan simbol itu ada dari kitab itu sendiri ya. Okay. Jadi kemudian kan ya kuda putih ya yang terakhir begitu. Benar, ya. Nah itu memang harus ada pembahasan tersendiri. Tapi saya nyaris yakin bahwa yang muncul melihat ini, melihat itu,
ini, melihat itu bisa dikatakan hampir semuanya itu adalah spekulasi ya, Oke, ya, ya. yang tidak berdasarkan kepada penggalian atau penafsiran Alkitab yang ketat begitu. Dan kemudian yang buat saya kemudian itu seperti membangun roh ketakutan ya, bukan Nah, roh yang membawa kita justru semakin bergairah. betul. Ya. Ya, itu aku setuju. Benar, benar, benar. Firman Tuhan bilang Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan ya. Betul. Ya, ya, ya. Tapi bagaimana kita bisa justru terbangun ya. Betul. Jadi justru saya ingin melihat dari sisi yang berbeda begitu. Bahwa nantikanlah dia seperti engkau menantikan orang tua yang engkau kasihi. Betul. Iya, aku setuju. Yes, yes. Wow. Luar biasa sekali. Keren-keren. Pembahasan yang sangat luar biasa sekali ya. Dari tadi kita membahas tentang akhir zaman. Mungkin Pastor sebelum ya aku menyudahi perbincangan kita pada malam hari, dan aku yakini bahwa sepertinya kita harus mengadakan satu sesi lagi untuk membahas kitab Wahyu ya secara lengkap, karena aku yakin pasti yang akan mau mengetahui ini semua juga lebih banyak lagi, karena kalau boleh jujur hal-hal seperti ini mungkin Pastor Welko juga bisa melihat sendiri bahwa hal-hal seperti ini kurang dibahas secara tuntas, terutama dalam media-media sosial media seperti ini, yang ada hanya sekelompok-kelompok orang berkata ini dan itu, kemudian dijadikan viral dan menjadi satu ketakutan, padahal tidak melulu tentang hal-hal seperti ini. Jadinya kekristenan bukan menjadi seperti satu pembawa damai, tapi menjadi satu pembawa ketakutan kan bagi orang-orang ya. Dan ya aku merasa menjadi satu kesalahan untuk hal itu sampai harus terjadi, karena itu mungkin bila Tuhan mengendaki, mungkin teman-teman semua juga yang hadir bisa melihat kembali nanti aku dan Pastor Welko akan membahas mungkin lebih dalam lagi tentang hal ini di pertemuan berikutnya mungkin, agar bisa semakin memperjelas. So, Pastor Welko, atas nama semua yang nonton dan diri aku pribadi, aku mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadirannya, untuk sharing-sharingnya. Mungkin sebelum aku menutup perbincangan kali ini, Pastor, aku mau ada pertanyaan satu aja, Pastor, ke Pastor Welko dan semua yang nonton. Kira-kira apa yang akan menjadi pesan Pastor untuk kita semua yang hadir pada malam hari ini tentang akhir zaman ini, Pastor, sebagai statement penutup dari Pastor? Ya, teman-teman sekalian ya, ini namanya apa nih? Derachmania atau Derachnisti atau Derachisius ya? Kepada netizen aja, netizen. Derachnisti ya? Enggak laku nggak? Ya, teman-teman. Ya, teman-teman sekalian, yang pasti ya, yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita mengisi, ya, bagaimana kita bisa mengisi waktu-waktu ini dengan sebaik-baiknya ya, karena kedatangan Tuhan itu pasti akan terjadi. Dan ketika kita fokus kepada bagaimana kita menyambut Dia, ya, dibandingkan bagaimana kita melihat tanda-tanda, tentu saja kita akan berpikir soal kontribusi. Jadi teman-teman, satu lagi ya, ketika kita baca dari Matius 24 ya, ada tanda-tanda, lalu semuanya itu belum kesudahan, tapi sampai kabar baik ini diberitakan. Betul. Jadi tentunya kita alihkan fokus kita untuk kemudian kita boleh memberikan voice ya, kita boleh memberikan suara kabar baik yang menenangkan dan juga membangun, memberikan pengharapan ya. Saya pikir begitu, Derach. Dan apa Derach sebut ini, apakah podcast atau talk show malam hari ini ya, apa yang Derach lakukan adalah bagian daripada memberikan motivasi, dorongan, dan juga kata-kata pengharapan ya, untuk kita boleh berkontribusi. Betul, amin, amin, terima kasih. Saya pikir demikian ya. Wow, terima kasih Pak Welko untuk semuanya. Mungkin aku merangkum sedikit aja pembicaraan kita sebelum nanti
aku menutup kami semua dalam doa, dan aku minta Pastor Welko untuk memberikan doa berkat bagi kami semua yang hadir pada malam hari ini sebagai penutup. Jadi teman-teman yang aku kasih semua dalam Tuhan Yesus, terima kasih yang sudah nonton. Nanti videonya akan tetap ada di IG Live, juga akan aku upload di YouTube channel aku. Jadi kalau teman-teman kelewat bisa memilih untuk melihat di platform yang mana. So teman-teman semua, dari semua yang kita perbincangkan dari tadi, ada 3 poin utama yang aku ingin kembali tegaskan sama kita semua yang nonton pada malam hari ini, ialah berjalan bersama dengan Tuhan. Kita tidak perlu takut apapun, karena kalau memang Tuhan yang menyertai, Dia juga yang akan menyediakan. Ya, hal itu pun aku alami dalam menjalankan talk show ini. Ketika aku berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan sendiri yang menyediakan. Jadi apapun yang teman-teman lakukan, kalau mungkin kuliah, mungkin itu pelayanan, pekerjaan, kehidupan, apapun, pastikan engkau berjalan dengan Tuhan. Sebab kalau engkau berjalan dengan Tuhan, mungkin engkau masih akan menghadapi tantangan, engkau akan menghadapi masalah, tapi lebih baik berjalan bersama dengan seseorang yang dapat melindungi engkau melewati segala tantangan hidup daripada engkau berjalan seorang diri. Dan yang kedua adalah kita tidak perlu fokus dengan tanda-tanda akhir zaman. Yang perlu kita fokus adalah persiapkan diri kita dengan baik, persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya, agar ketika Tuhan pun mau datang malam hari ini sekalipun, kita sudah siap untuk berjumpa dengan Dia pribadi lepas pribadi. Dan yang ketiga adalah anak Tuhan tidak perlu takut dengan kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua. Justru anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan, dan adalah anak-anak Tuhan yang gembira ketika Bapa di sorga kembali datang untuk menjemput umat-umatnya, termasuk kita semua. Teman-teman semua, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk perbincangan pada malam hari ini. Tuhan, bersama dengan Pastor Welko Marpalung, Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi hamba-Mu yang telah melayani kami pada malam hari ini. Tuhan, biarlah berkat-Mu, biarlah pengurapan-Mu, biarlah kekuatan-Mu senantiasa ada atas hamba-Mu ini Tuhan, dalam memimpin Tuhan anak-anak muda Tuhan Yesus di GSJ Batu Tulis. Bapak, kami tahu Tuhan, pengurapan-Mu senantiasa baru atas hamba-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pelayanannya Tuhan, biarlah Engkau terus menyertai tanda-tanda heran, tanda-tanda mujizat, biarlah terus menyertai hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pekerjaan apapun yang dia lakukan Tuhan, biarlah nama-Mu dipermuliakan juga untuk keluarganya Tuhan. Kau berkati, Kau lindungi, Kau jagai, Kau bentengi senantiasa Bapa. Biarlah melalui kehidupannya Tuhan, nama-Mu semakin ditinggikan Bapa. Kami juga berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami yang nonton pada malam hari ini Tuhan, bagi yang mereka yang sakit Tuhan, kami berdoa biarlah tangan-Mu menyembuhkan, membuka tubuh mereka Bapa. Kami berdoa umat-Mu mungkin yang sedang menderita COVID pada malam hari ini Bapak, kami berdoa dengan sepakat Tuhan. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, sembuhkan Tuhan. Sembuhkan Dalam nama juga Yesus. Bapak. Kami minta bilur-bilur Tuhan membasuh tubuh mereka Bapak, dari Amin. kepala sampai telapak kaki Tuhan. Biarlah mereka merasakan Tuhan hadirat-Mu di tempat mereka Bapak, yang mungkin saat ini berada di rumah sakit maupun yang saat ini sedang berada di rumah mereka kesakitan Bapak. Biarlah mereka merasakan jamahan kesembuhan itu Bapak dalam mereka Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami Tuhan, biarlah senantiasa Engkau berkati pemimpin bangsa kami Tuhan, dengan hikmat, marifat, kepandaian, dan kecerdasan terus menerus Tuhan dalam memimpin bangsa kami Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan semua perbincangan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang telah kami perbincangan Tuhan menjadi satu pembelajaran, menjadi sebuah benih yang ditabur dalam hati kami, dan kelak akan berbuah menjadi berlipat kali ganda Bapa. Dan sebentar Tuhan, sebelum kami mengakhiri talk show kami Tuhan, kami akan menyiapkan hati kami untuk menerima berkat melalui hamba-Mu Pastor Welko. Saudara yang hadir malam hari ini, arahkan mata imanmu kepada Tuhan, terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Bapa Surgawi, anugerah Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekaliannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih. Thank you, Ra. Salam sama Papa, Mama, ya, keluarga ya. Salam juga. Ya, semangat terus. Pasti. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Akhir kata teman-teman, aku pamit undur diri. Stay safe, stay healthy. Selamat malam. Good night. Bye-bye.